mencoba taruh tumpuannya itu di arah dari seorang cewek. Dari dua player yang ada saat ini. Kalau menurut aku dari tim Onyx seperti itu. Oke, kalau dari Rebellion sendiri sih, mereka bisa menggunakan Matilda juga ya. Mereka lebih ke arah untuk hero-hero yang bisa heal, bisa sustain untuk long team fight. Dan itu yang dicari oleh Rebellion. Jadi mereka bakal berusaha untuk dapetin objektifnya, nyicil dulu pertama kali, ngajak untuk team fight-nya, baru ketika musuhnya udah lengah, udah half HP, atau bahkan udah terkuras, baru mereka maju. Karena mereka punya sisi healer di belakang dengan Matilda yang biasanya dipakai oleh WJ. Biasanya ya, ngebawa hero-hero yang lebih nge-cover untuk WJ sendiri. Tapi tidak akan ada dari Eve, karena Valentina sih masih terlepas. Bisa aja di pick pertama oleh Rebellion, namun tidak akan ada Faramis juga untuk Onyx Esports karena mereka udah nge-ban dari awal. Mereka nggak mau diganggu sama high ground dan ini mungkin lebih respect juga kali ke arah seorang WJ-nya ya. Dan tidak akan ada Beatrix yang seperti sudah kita duga-duga. Betul, dari semenjak mungkin season ini berjalan sih, aku bisa bilang Beatrix ini menjadi awalnya ya. Minggu 1, minggu 2 masih lepas. Masih dilepas ya. Gak tau kenapa ini aku malah lebih takut ketika dia nge-ban Beatrix. Ketika dia nge-ban Beatrix bakal ada hero lainkah yang akan coba dipersiapkan? Ada gameplay apa lagi kah? Atau mereka memaksa menuju ke arah Valentina kah? Ada Masya Fanny. Masa kah Valentina ban, kiri Paquito. Ada Masya. Kiri kayaknya kalau dengan adanya Dairen maybe ke arah Paquito kalau menurut aku. Menurut aku pribadi kalau karena ini udah bakal nge-ban ke arah Valentina. Tergantung mereka akan nge-ban apa. Atau Valentinanya bakal dilepas. Dia nge-ban ke arah yang lain. Masya mungkin. Yes. Valentina. Kiri bisa Paquito. Kita tahu pertama hero power dari Dairen. Bisa melakukan control leading phase. Bisa melakukan split push. Ditambah dengan posisi boots. Yang suka bermain melalui split push. Iya, karena kalau memang nggak diambil untuk first pick-nya udah jelas lah ya. First and second pick untuk Onyx Esports Paquito kemungkinan besar sekali ini bakal jatuh ke tangan dari Boots. Tergantung untuk first pick bagi Rebellion dan Paquito. Paquito akan coba diamankan dari sisi dari kiri oleh tim Rebellion. Tapi Onyx Esports mungkin melihat ini salah satu potensial yang sengaja akan diambil. Iya, ini problemnya adalah gimana caranya Pung sekarang mereka ngamanin dulu posisi dari hero-hero power mereka atau hero nyaman bahkan counternya. Yes. Problemnya itu karena ini line up yang berbeda. betul. Itu problem yang kita pertanyakan, gameplay mereka kan seperti apa. Benar, dan ini yang diadu adalah Fanny ya. Fanny yang dilepas-lepas kan, kita tahu lah. Kairi dia punya power untuk Fanny tapi lagi tidak bermain sekarang. Dan Fanny bisa diambil kalau memang mau. Tapi bakal sedikit lebih berat mungkin. Tapi lebih ke arah Grok dan juga Fanny. Oke, masih dengan Fanny meskipun kita jarang ya ngeliat Suns dengan Fanny-nya di season ini terutama. Karena mayoritas dia bermain sebagai mid laner. Tapi ya ini akan menjadi Fanny untuk Suns dan ada Grok yang hero ini muncul minggu kemarin dan udah mulai lumayan banyak kepake. Gak cuma di MPL, di MDL juga udah mulai muncul. Sering sekali kita melihat pergerakan dari Grok yang memang cepat banget untuk nge-clear mid lane dan juga bisa nge-rush in masuk ke jungle lawan. Iya, karena Grok culture juga bisa untuk nge-cancel ya dari ultimate untuk musuhnya. Tapi WJ sempat bilang kalau season 10 ini memang penuh dengan kejutan. Gak tahu terkait hero power ya, strategi yang bisa berubah-ubah. Yang penting lolos playoff ini jadi target utama dari Rebellion sendiri. Menurut aku itu itu bagus. Kenapa? Bukan masalah hero, strategi itu udah urusan belakang. Tapi gimana caranya lu lolos as a target aja dulu itu udah bagus banget. Jadi mau ntar kasarnya kayak mau disuruh gue main Estes, main Rafaela, gue main Grok apapun itu urusan belakang. Malah menurut aku sekarang player-player harus udah bisa adaptasi cepet sih. Harus bisa banyak hero harus pool. punya pool hero yang banyak juga. Lebih menyesuaikan biar dia tuh malah nggak counter balik gitu loh karena sama sih. so far so good ya. Yang aku lihat dari beberapa waktu lalu, ini counter setup itu lebih populer untuk mendapatkan win rate percentage. Counter setup ketimbang kayak hero power, mereka di counter. Jadi kayak sebenarnya hero pool ini bukan tanpa alasan ya Bung ya. Iya, karena semakin luas pasti semakin susah untuk bisa dibaca juga. Dan mereka bisa mainin banyak strats ya. Dan ada Lilia muncul untuk Onyx sendiri. Lilia yang punya Black Shoes untuk menjaga diri, jauh lebih fleksibel. Dan Balmon sudah dieliminasi, jangan lupa dari Rebellion. Mereka punya kecenderungan juga. Mereka bisa menggunakan Matilda bersama dengan Paquito, Matilda bersama dengan Balmon. Oke, tapi ada head to head dari kedua mid laner kita, yaitu Drian dan juga Swelo yang Drian ini kan player veteran ya, bisa dibilang dia punya banyak segudang pengalaman. Tapi Swelo pun di sini dengan skill participation dan bahkan dengan pergerakan Swelo sendiri sebagai seorang mid laner rotasi yang tidak berhenti ini menurut aku
dia salah satu pemain yang cukup memegang poros penting juga untuk Rebellion. Iya, dan kalau dia dapatin hero powernya dia lumayan kuat juga ya. Eve. Salah satunya tadi Eve-nya ada. Lunox juga ini adalah salah satu hero power untuk Suelo. Jadi memang harus bisa diwaspadai oleh tim Onyx. Popol ini untuk cewek. Untuk bermain ke arah objektif dan Vanessa di MPS 9 memiliki win rate 85,71. Wih, tinggi banget. 7 kali di Kalah 1 kali doang. Iya. Kalah 1 kali itu harusnya. 1 atau 2 kali? Sekali. Satu itu. Iya. Dan bahkan Ruby ini counter dari seorang Sansi itu sendiri, Fanny. Tapi ini aku nggak tahu kenapa ya. Ini banyak hal yang bisa diperhitungkan. Karena Esmeralda belum terbuka kali ini. Karena bisa kita bilang Bruno pilihan yang sangat tepat. Kita melihat pernah seorang Marky dengan Bruno. Kemenangan ini bisa membawa game itu di laning phase-nya. Tapi walaupun dia kalah, tapi gamenya itu bisa kita bilang equal. Cukup Di keras ya. laning phase-nya keras lah. Keras ya. Apalagi dari Rebellion bawanya Cloud. Benar, dan Bruno dengan adanya volley shot ini kan damage-nya lumayan dalam ya. Besar Bisa juga squad dengan stack-nya. Bener. Dan ini pastinya dibantu dengan keadaan dari Fanny, bakal jauh lebih mudah lagi mungkinnya untuk Onyx Esports bisa dapetin early game. Jadi incer banget untuk 5 menit yang awal dan Matilda Pakito kembali keluar. Ini sering banget terlihat dari Rebellion ya. Ya mereka bakal main sustain, mereka bakal tarik ulur di arah Aku dari justru turtle. bingung loh, ini tuh hero powernya WJ juga tau. Iya, iya. Memang. Ya kan hero power ini rata-rata justru malah kalau kalian sadar ini hero power diambil semua gak sih? Buat Rebellion ya. Ini cowoknya jungler. Iya. Cowok Pakitonya nih jungler. Pakitonya fearless. ada. Oh. Cowoknya tuh jungler, Pakitonya Pakitonya Dairon. Dairon. Oh iya benar, sorry. Itu ini based on kemarin. Betul. Based on kemarin. Tapi bisa berubah juga ya, karena terlalu fleksibel dari Rebellion Zion sendiri dari segi grafiknya dan You should. Ada Fredrin. Oke, hero yang sudah mulai masuk ke sudah dalam meta mulai kita. muncul-muncul nih Fredrin nih. Sebelumnya digunakan oleh seorang Luke. Benar. Ya. Betul. Dan tentunya kita bakal lihat audience prediction by TikTok. 79 berbanding 21 untuk Rebels. Jangan lupa untuk support juga yang belum voting. Langsung bisa ke official MPL ID di TikTok kita ya. Dan tentunya untuk kali ini para pemain dari tim Onyx dan juga Rebels udah siap untuk bertanding nampaknya. Yep. Dan draft seperti ini dengan adanya Fredrin, yang sebenarnya Fredrinnya harus bisa mainin untuk jarak dekat ya, tapi dengan berhadapan dengan misalnya kena Cloud atau dengan Lunox, dia bakal cukup berbahaya positioningnya. Jadi mungkin mid game lah yang harus bisa diincar oleh Onyx Esports. Apakah The Giant Slayer mampu menumbangkan Onyx atau Sang Raja Langit tetap berada di pucuk? So, MPL Arena bisa tepuk tangannya! Go to the land of death! Let's go! Mari kita lihat untuk game yang pertama. Ini kalau dari draft ya, entah kenapa aku masih suka dengan draft picknya Rebellion sih. Aku lebih ke arah Onyx sih. Kamu Onyx ya? Ya, karena pertama, mereka mensustainkan di arah metode late game. Ya, mereka respect juga dengan gameplay dari tim Rebellion yang kuat. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kamu lihat, ada beberapa hero yang sulit dijangkau oleh para pemain dari tim Rebellion. Fearless, ngejangkau karena cewek terlalu jauh. Ke Suns, wah jauh banget. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu kalau dari segi untuk hero yang bisa nangkep dari Onyx. Ini memang cuma bisa dari ininya aja sih. Entah dari Samu HT yang bisa ngincer dengan satu buah barir lalu ditabrak dengan adanya wall charge. Atau dari Fredrin nih kok. Ya, dan Fredrin sih yang paling penting ya, karena skill 3-nya dia. Energy Appraiser ini harus bisa hit juga kalau memang bisa memberikan efek tauntingnya. Kalau nggak kena, nggak ada efek taunting dan cooldown time-nya bakal lama banget. Oke, lihat. Tapi ternyata dengan polish shield-nya, dia benar lebih fokus menuju ke arah plating yang dimiliki cewek. Dia pede banget ada Samu HT. Problemnya adalah Wijanarko belum memiliki favor. Dia belum ada favor kali ini, belum bisa mensustainkan, tapi ya butuh beberapa menit lagi. Tapi di balik itu semua, karena main dari tim Onyx Esports, mereka bisa melakukan first blood di arah bottom lane loh. Dan ternyata saya prediksi by Axe. Onyx semua bisa 5 mocan menuju ke arah Rebellion. Dan tetapi lihat mencoba untuk melakukan satu buah kartu tetap berhasil. Dan bahkan dikasih ke arah cewek, sadar gak? Itu dikasih loh.
Oke, nah Iya. ini dia kombinasi yang dicari oleh Onyx Esports dengan penggunaan Bruno. Fanny-nya bakal jauh lebih mudah lagi untuk bisa meneruskan ke belakang. Karena damage dari Bruno sendiri ini nyicilnya itu dalam banget di early game. Kalau aku sih masih nunggu cutting-cutting dari Dairen. Plus gimana caranya Rebellion untuk ngasih space ke arah seorang Hais ini. Oke. Untuk bisa fokus farming terlebih dahulu sampai nanti dia punya item. Tapi lihat dengan Sans yang mungkin berhasil mendapatkan api di arah bottom lane, ini akan menjadi turret untuk fermentasi Rebellion. Nampaknya ini akan menjadi sebuah poin setidaknya membuat seorang Hais ini sustain lah di arah bottom lane. Dan wajah dikeluarkan, objektif gamingnya tidak ada, tapi mereka bakal coba all in dan dari seorang Sans langsung datang. Ini bisa kita anggap Sans ini bukan ujung tombak nampaknya kalau dilihat dari posisi sekarang pun. Ya ini lebih ke arah eksekutor, kalau nggak dia inisiator. Ya, dia bakal initiate, teman-temannya bakal follow up di belakang. Nggak depend on Sans lagi ini nampaknya dari gameplay dari tim Onyx Esports. Padahal dengan line up yang seperti ini dulu, mereka sangat depending on Sans. Ingat nggak? Ya, ini mereka udah team play banget loh buat Onyx Esports dan ya. Sedikit kita intip untuk emblemnya kali ini dengan friendly-nya untuk Concussion Blast bersama dengan physical dan juga tambahan HP bagi Boots. Dan di atas juga ada Festival of Blood Penetration bersama dengan Physical Attack. Dan ini Lunoxia bener main ini ya, main burn berarti Magic Worship yang dipakai dengan Penetration. Oke, one by one situation bukan hal yang baik karena ada wild charge di arah bottom lane. Bahkan kita melihat ada beberapa player tim Rebellion yang hilang itu harusnya udah diatasi cewek di arah belakang. Blinker dan bahkan wild charge Wijan dan mau ditumbangkan dengan satu hit terakhir, tapi ternyata Fearless masih follow me. Belum the way out Dragon dan berhasil mendapatkan satu Sans. Kayaknya kali ini nggak mungkin masuk lebih dalam. Kalau dia masuk lebih dalam lagi, problemnya adalah dia yang bisa terpick off. The way of Dragon yang nyala. Wijan Narko masih punya ada satu buat Seeking Eagle. Dan tidak punya purple buff. Dibandingkan kehilangan jungle mereka, setidaknya at least mereka hanya kehilangan satu dari segi gold lanernya. Iya. Agresivitas yang dimainkan oleh tim Onyx Esports kali ini agak cukup ditampar oleh Rebellion ya. Agak sedikit masih bisa di counter sedikit ya dengan ada zoning yang dilakukan dan rotasi juga dari seorang Wijanarko bersama dengan Swelo yang sekarang udah mulai nge-BBC juga ke area bawahnya. Tapi kali ini pergerakan dari Onyx Esports mereka juga nggak kalah agresif dengan adanya Sans di sini dengan Fanny-nya yang sebenarnya nggak terlalu agresif banget karena dia kasih space ke arah cewek. Tapi Hais di sini bakal dipukul mundur di area bawahnya. Oh, tuh lihat dia bener-bener ngasih assist dan bahkan Sans masih mau lebih, nggak ada mirror image. Hais struggle dan kejar full plane. Objektif gaming diamankan oleh tim Rebellion. Distraction dari tim Rebellion kali ini di arah bottom lane berhasil diamankan dengan baik. Cuma problemnya satu, ketika Onyx Esports tidak berhasil mendapatkan apapun di arah bottom lane, ini tandanya rugi dari tim Onyx dong. Cukup rugi lah ya, Cukup tapi mereka berhasil untuk dapetin platingan gold juga. Jadi agak sama lah, dari goldnya juga gak terlalu jauh beda. Berarti yang aku bilang di arah awal ketika adanya Samo dan juga Drian yang main, ini benar-benar gold power gold lane mereka akan amankan sekali nampaknya ya. Mereka bakal babysit cewek karena terlihat dengan gameplay dilakukan, South telah didapatkan Pull to Well Dragon dan bahkan Insane Point Kill diamankan oleh tim Rebellion. Dengan banyaknya soft skill yang dimiliki, nampaknya ini akan kekurangan sekali kalau mereka akan coba maksa tim fight kembali untuk objektif di arah top lane. Karena Sans udah menuju ke arah top lane. Wow, oke. Dan Sans juga kali ini dengan satu buah Heptasis. Molten Essence pastinya ya untuk Boots-nya. Sedangkan gue pengen lihat dari Cloud-nya sendiri. Udah punya Demon Hunter Sword, ada Steel Leg Plate yang dipakai. Jadi bakal sustain damage-nya. Sedangkan Scarlet Phantom adalah first item. Ini untuk cewek. Dan bahkan kalau bisa kita lihat sedikit Velo dan dari keningnya kali ini masih ada nampaknya, tapi ada satu Black Shoes. Wall Charge dikeluarkan, mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang pria, tapi Fearless masih memiliki satu buat Well Dragon. Saat is coming, Well Dragon dikeluarkan dan bahkan di-follow oleh seorang Fearless itu gak baik karena Cutthroat akan menumbangkan dia. Jangan di-follow up karena bisa terkena satu buat damage, tapi Sans gak boleh pulang. Hais kali ini belum memiliki damage yang maksimal. Bahkan Boots, jangan sampai dia kedeteksi dan terkena tahun dari seorang Boots. Tempel sama Boots. Hais sudah nggak punya lagi sprint. Hais nggak punya mirror image dan dia bakal tercium baunya dan bakal ditumbang. Kalau tercium baunya berarti harus pakai axe ya. Biar wangi di sini. The better you smell, the better you play. Tapi kalau kita ngelihat tadi ya tim fight di area meta itu memang Fearless-nya tadi di Wave Dragon-nya harusnya ke area Dilepas saja. Benar, tapi ke arah Sans. Tapi dilepas saja. Tapi dia Jangan masalahnya di-follow up. ditendang lagi sama Yes. dia. Dan dia nendangnya itu ke arah turretnya. Unlucky gitu, ini yang ngebuat akhirnya Fearless mampu ditumbangkan dan dari turtle-nya sudah mulai di-fox juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Kalau ngelihat dari segi turret sudah dikantongi, tapi kali ini Boots yang akan mengamankan turtle tersebut dan bahkan Sans mencoba
untuk menumbangkan Dairen yang sudah terlihat di depan mata. Rebellion Zion mereka udah mulai kehilangan arah nih kayaknya. Udah lama mungkin kita lihat Suns gak pakai Retribution. Jadi tangannya masih dingin. Tapi killing instingnya dia masih jalan banget ya dengan Masih palingnya killing dia. instingnya. Tapi lihat Swallow bakal coba untuk melakukan clear minion dari mid lane. Tapi ternyata cewek volley shotnya ini terlalu banyak stacknya. Sakit Ini banget. berbahaya. Fokus ke arah belakang. Blake tuh selalu digunakan dan bahkan Fearless mau kemana? Karena lihat dia pusing Oh, tujuh no. keliling. Duel Dragon menuju ke arah dua orang core-nya. Tapi ternyata pusing tujuh keliling. Iya. Bahkan Waters belum dikeluarkan. Karena Samuhate tahu cewek punya soft defense skill. Bener, ada flying tackle dia. Yes, itu dia. Oh, tapi kali ini ternyata ada yang tercuri di area purple buff yaitu Suns yang lagi mencoba untuk mengambil purple-nya namun ternyata diganggu oleh pergerakan dari pemain-pemain Rebellion Zion dan kali ini mengincar ke area bawah dan memang kelihatan Fearless ketika dia coba untuk ngehadapin di area midnya tadi tuh agak sedikit memaksakan karena dia lupa juga sebenarnya kan Drian nih efek slow-nya itu ngeselin banget dari Lilia. Mungkin udah Dan mulai fokus. damage dari Angry Gloom ini kan sakit ya Ji ya? Sakit banget, tapi kayaknya udah mulai bisa fokus ke arah cewek sih. Mereka harusnya udah lebih sadar. Dari tadi tuh Suns ya bukan priority. Lihat kapan Suns di cover. Kapan Suns dijagain ke arah para pembuff ya. Bahkan dari early ya udah Suns dapat enggak gitu loh. Sekarang yang dia harus lakukan dari tim Rebels untuk mencoba mengamankan game kali ini fokus ke arah ceweknya. Ceweknya ini bakal power banget bentar lagi, Pung. Bener. Mereka hanya butuh 4 menit, 4 atau 5 menit lagi. Cewek itu sulit banget untuk pick off. Kita tahu dia punya self defense lagi. Ya kan? Berat banget untuk coba di pick off solo. Dan bahkan dari arah gold lane kali ini dimenangkan harusnya dari segi mulai level dan juga item nampaknya hanya di item yang berbeda. Iya, beda tipis ya. Dan Fredrin ini memang penjaga lane yang cukup kuat sih. Kalau kita lihat memang dari itemnya, dari skill yang dimiliki sama dia, ini punya full Emblemnya. CC, bener. Full CC banget. Dan untuk team fight setup nanti dengan adanya Fredrin, ini seharusnya Onyx Esports agak sedikit lebih unggul. Selama ya. Dari Swallow-nya memang bisa dipaksakan untuk tumbang pertama kali. Tapi Drian bakal coba dikejar dan hilang begitu saja. Swallow juga sudah mulai tertek sampai low HP kali ini. Tapi Suns mulai datang. Dipaksa Pinter banget. dipakai dari satu buah Brand of Order-nya. Seorang Swallow sehingga mau tidak mau. Itu jadi teknik ancaman aja sih sebenarnya dari Suns. Karena Suns bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Heist kali ini. Heist-nya masih bisa dipukul mundur dengan satu buah Battle Mirror of Image. Oke, Aisyah boleh mundur, tapi di arah top lane lihat. Dairen seperti biasa melakukan tugasnya. Melakukan split push. Dan Onyx Esports kayaknya kekeh dengan menuju ke arah Lord. Sedangkan, untung dia memiliki jungle yang memiliki mobilitas cukup tinggi. Dan lihat Turtle Flame bakal coba di-cover begitu saja. Dan cukup baik oleh Suns-nya. Membuat Dairen gagal untuk melakukan misi. Bukan bunuh diri, tapi misi penjahat. Untuk menumbangkan semua turret yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Tapi kali ini one by situation. Oh my god. Suns, kamu kehilangan 1 poin. Kamu kehilangan power retribution. Kamu kehilangan duel dragon dan bahkan di sini lihat diamankan Suns Swallow. Onyx Esports, mereka kontrakan ke arah belakang. Push belum tertumbangkan, tapi Tyrant mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada win of nature. Tidak ada semua source skill yang dimiliki dari seorang cewek sudah dikeluarkan. No win of nature, one by one situation dengan Pak Quinto itu benar-benar sulit untuk dihindarkan. Ya, Pak Gito yang kita bilang ini menjadi power ya untuk di meta yang sekarang. Karena kemampuan dia untuk bisa melakukan burst damage. Bahkan untuk Fanny-nya langsung tumbang, untuk hero-hero tipis assassin marksman ini bisa menjadi makanan empuk Itu untuk Dairen. Itu jadi mana enak banget sih buat Pakitanya sendiri. Dan kali ini Swallow yang berhasil untuk mengamankan Lordnya sudah mulai berjalan juga ke area bawahnya. Sementara Suns masih coba diganggu dengan mengambilan ke arah purple buff sendiri. Dan kali ini Rebellion Zion mereka harus bermain lebih disiplin karena Suns dan juga pemain-pemain dari Onyx Esports mereka masih bisa tumbangin sih untuk dari segi Lordnya sendiri. Jadi kemungkinan turret objektif yang akan lebih diamankan oleh Rebellion Zion di area atas dan juga area midnya ke bawah. Hujan narkonya sih ini power banget, kita lihat bermain Matildanya. Di zoning-zoning Di sih. zoning dan bahkan bisa kita bilang covernya sangat tepat dengan gadis yang dimiliki. Daerah dengan hero powernya juga, tapi di sisi sebaliknya dari tim Rebellion Zion mereka bakal coba untuk memaksakan tim fight dan bahkan mereka ingin membekuk owning yang dimiliki dari tim Rebellion Zion. Tidak ada snowballing, gak boleh sama sekali Onyx memanfaatkan celah yang dimiliki Rebellion Zion. Ini bagus menurut gua, karena gak semua tim ketika dia owning, dia tuh bermain objektif, bermain dengan disiplin lagi, bermain dengan rapi lagi. Karena ya namanya juga owning lagi di atas, kadang-kadang suka lupa daratan. Iya, kadang-kadang pengen
rasanya tuh buru-buru cepet selesai gitu Iya, ya Ci ya. Ke bawah ya, bawah. ke bawah situasi, Ke ke bawah bawah. situasi. Tapi Rebel Legion mereka memang ngerem sampai di sana dulu karena mereka ya sejauh ini kalau mereka agak maksa ini ada cewek dengan volley shootnya yang bisa ngasih damage besar juga. Apalagi kan ini Rebel Legion mereka rata-rata bisa ngumpul. Iya. Dan untungnya di sini untuk healer mereka Matilda ini bisa misalnya untuk teamfight-nya. Dia punya Betul. guiding win-nya sih yang memang selalu bisa menyelamatkan juga. Iya, dan dia bisa incer ke arah backline juga ya Kowa. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, jangan lupa jajan di GrabFood. Karena ada diskon 20.000, jadi langsung aja scan QR code-nya. Tapi kali ini lihat Bud, bakal coba diusir dengan pergerakan dari seorang Dairen. Dari tim yang akan terpecah begitu saja, tapi di area depan harus mencoba bertahan facing duet. Dipop-up ke seorang Bud dan juga dari seorang Satya tumbang kali ini. Dua pemain dari Onyx Esports dipukul mundur Oji. Oke, Dairen flicker ke arah sana, tapi lihat duel dengan sangat cepat. Membuat seorang Drian tertumbangkan dan bahkan Onyx Esports mereka kehilangan 4 player tersisa hanya cewek seorang. Dairen mencoba untuk melakukan cutting terhadap minion yang mereka miliki. Akankah terjadi one strike push? Dairen masih Dairen? melobi, Chapter didapatkan. Cewek ke arah belakang dan sepertinya ini menjadi bahaya. Ini bencana. Revolution. Genshin Doing take the game. Dan nampaknya Onyx Esports gak bisa bertahan kembali. Revolution mengamankan game yang pertama dengan sangat baik. Momo-chan, prediksi dari Momo-chan by draft dengan banyaknya hero power di tangan dari Revolution. Benar-benar kuat. The So- Giant Slayer menunjukkan kekuatan mereka di game yang pertama. Iya, soalnya aku ngelihat ada Chow, ada Pakito itu udah kayak stopper yang serem sih. Untuk Onyx sendiri. Ya dan juga untuk strat dari Onyx di sini untuk bisa berfungsi. Satu, early game mereka harus bisa jalan. Yang kedua, mereka harus bisa masuk ke late game. Iya. Karena di late game baru mereka terlihat sangat power sekali. Dengan adanya Bruno dan juga Fredrin nanti untuk bisa mengcover teman-teman yang lain dan juga adanya Lilia. Jadi Fanny di sini bersama dengan Grok harus bisa dipastikan maksimal untuk bermain di early game dan tadi early game-nya ternyata bisa ditahan oleh pemain Rebellion Zion di gold lane-nya. Mereka memang agak ke planting gold-nya, tapi mereka tukerkan juga dengan objektif turtle yang didapatkan oleh Rebellion Zion. Iya, tapi menurut aku yang bagus itu adalah pergerakan dari Dairen-nya. Yes, gitu. Dairen-nya dengan Gila Pakitonya dapat solo kill itu penting banget loh. Sekarang EXP laner yang lagi bersinar-sinar juga ya dengan Ya. adanya Pakito yang mungkin masih cukup fleksibel, terkadang ditaruh di area jungle juga. Ini yang ngebuat Rebellion Zion mereka bisa motong pergerakan siapapun yang mungkin udah low mau coba untuk balik, dipotong sama Dairen. Betul. Oke deh, jangan lupakan seperti biasa. Nampaknya dari tim Rebellion ini mereka harus reset. Mereka harus disiplinnya dijaga dengan baik. Kenapa? Karena tadi mereka udah menunjukkan kedisiplinan mereka ketika mereka sedang owning. Ya kan? Mundur Iya, ya. yang Oji Mereka bilang mundur. ya. Karena nggak semua tim, nggak semua individual player tuh punya seperti itu. Karena hasrat menggebu-gebu itu ya nggak bisa dipungkiri gitu loh. Dan memang sebenarnya Suns di sini lebih ke arah mungkin cuma ngepok aja, eksekutornya itu dipakai ke arah cewek sebenarnya. Karena terlihat dari Suns yang mainnya juga nggak terlalu agresif banget. Dia cuma kayak ngezoning player-player dari Rebellion Zion. Siapa yang mencoba untuk ngejar ke arah cewek coba di cover oleh seorang Suns juga. Jadi memang tidak terlihat bahwa dari Onyx Esports ini lebih mengandalkan Sun sebenarnya, tapi lebih gimana caranya mereka nge-babysit cewek biar cewek dapetin itemnya, bisa outplay pemain-pemain dari Rebellion Zion. Ya. Dan tadi jangan lupakan juga Hais ya dengan